Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, meskipun tombak dewa pertempuran telah menduplikasi kultivasi Chu Feng, tapi semua kemampuannya dan bahkan senjatanya itu memiliki kekuatan pertempuran yang sama dengannya. Dalam situasi semacam ini, keterampilan rahasia 5 elemen Chu Feng mampu melepaskan kekuatannya, dan memberinya tubuh yang abadi dan tidak bisa dihancurkan. Dengan demikian, bahkan kemampuan sekuat tabu abadi dari teknik petir darah saja, itu tidak dapat membunuh Chu Feng. Ini adalah efek kuat dari skill rahasia 5 elemen. Meskipun Chu Feng mungkin tidak tertandingi di antara mereka yang memiliki kekuatan kultivasi dan pertempuran yang sama, maka tidak ada yang bisa membunuhnya. Alasan untuk itu adalah, itu murni karena fakta bahwa ia memiliki keterampilan rahasia 5 elemen. Lawannya hanya bisa membunuhnya jika dia memiliki kekuatan pertempuran kultivasi yang lebih tinggi darinya. Kalau tidak, 5 elemen keterampilan rahasia akan memberi Chu Feng tubuh yang abadi dan tidak bisa dihancurkan. Apakah kamu memutuskan untuk menghinaku dengan sengaja, karena kamu memiliki kemampuan yang dapat melindungi hidupmu itu? Jika itu masalahnya, kamu salah besar. Pada saat itu, Battle God Halberd menghentikan serangannya pada Chu Feng. Dia pun duduk bersila dan mulai mengamatinya. Chu Feng tahu mengapa Battle God Halberd begitu percaya diri. Setelah semua, Old Daoist berhidung sapi telah memberitahunya bahwa ia hanya memiliki waktu 1 batang dupa. Jika Chu Feng tidak bisa mengalahkan TKM Dewa Pertempuran dalam waktu 1 batang dupa, tombak Dewa Pertempuran tidak akan lagi tetap sebagai bayangan Chu Feng. Tapi sebaliknya, itu akan mendapatkan kembali kekuatannya sendiri. Pada saat itu, Chu Feng tidak akan bisa menentangnya. Pertempuran yang kuat berada dalam genggaman tombak Dewa Pertempuran. Jika aku tidak mengalaminya sendiri sekarang, aku benar-benar tidak akan tahu seberapa kuat tabu abadi teknik petir darah. Jadi itu sebenarnya sangat kuat, dan disambar petir itu agak menyakitkan, pikir Chu Feng. Meskipun Chu Feng tahu bahwa waktu 1 batang dupa akan tiba, tapi dia sama sekali tidak bingung. Karena dengan segera, senyum tipis naik dari sudut mulutnya. Melihat senyum di wajah Chu Feng, Battle God Halberd tertawa dingin. Tawa dinginnya itu dipenuhi ejekan. Chu Feng tahu mengapa Battle God Halberd mencibir padanya, dan dia sebenarnya mengejek ketidaktahuannya sendiri. Setelah semua, batas waktu 1 batang dupa akan segera tiba. Dengan demikian, tombak Dewa Pertempuran merasa bahwa Chu Feng akan segera mati. Justru karena Chu Feng mengerti semua inilah, makanya dia tidak panik. Sebagai gantinya, ia berkata kepada Battle God Halberd. Battle Halberd God, pernahkah kamu mendengar ungkapan ini? Kamu tahu bahwa aku adalah tombak pertempuran, kata Chu Feng. Mendengar itu, tombak Dewa Pertempuran sedikit terkejut. Namun, dia segera menyadari sesuatu dan bertanya. Pasti lelaki tua berhidung bengkok itu yang memberitahumu kan? Tidak hanya tombak Dewa Pertempuran tahu tentang Taoist tua berhidung sapi, tetapi juga berhasil menebak bahwa Taoist tua berhidung sapi mungkin telah memberitahu Chu Feng tentang hal itu. Karena dia sudah memberitahumu, kamu pasti sudah tahu bahwa jika waktu 1 batang dupa habis, itu akan menjadi waktu kematianmu, kata Battle God Halberd. Aku tahu, setelah waktu 1 batang dupa berlalu, kamu akan mendapatkan kembali kekuatanmu sendiri. Pada saat itu, aku mungkin tidak akan bisa melawanmu, kata Chu Feng. Karena itulah, apakah kamu sudah menyerah? Tanya Battle God Halberd. Tidak, aku sebenarnya ingin mengucapkan terima kasih, kata Chu Feng. Terima kasih, seru tombak dewa. Ekspresi Battle God Halberd sedikit berubah setelah mendengar kata-kata itu, dan pandangan bingung muncul di matanya. Dia tidak mengerti mengapa Chu Feng mengatakan hal itu. Aku secara alami perlu berterima kasih. Jika bukan karena kamu, aku tidak akan dipaksa ke sudut. Jika aku tidak dipaksa ke sudut, aku tidak akan berhasil memahami kemampuan ini begitu cepat, kata Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, dia sekali lagi memegang Blue Jade Mandarin Dark Sword dengan kedua tangan dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Masih ada senyum tipis di wajah Chu Feng, namun dia memiliki pandangan yang sangat ditentukan di matanya. Dan bahkan, kilat berkedip di matanya. Kibas-bas. Segera, petir memenuhi seluruh tubuhnya, dan bahkan menutupi Blue Jade Mandarin Dark Sword yang dipegangnya.
Langkah macam apa itu? The Battle Gods Halberd mengeluarkan suara kaget saat melihat Chu Feng tertutup petir. Kamu telah menyalin semua kemampuanku, bagaimana mungkin kamu tidak tahu apa ini? Tanya Chu Feng. Bajingan, jadi kamu menyimpan kartu truf tersembunyi? Tanya Battle Gods Halberd. Tidak, bukan itu, aku baru saja memahami kemampuan ini. Ngomong-ngomong, aku harus berterima kasih padamu. Jika kamu tidak memaksaku ke dalam kesulitan, aku mungkin tidak akan bisa memahami kemampuan ini begitu cepat. Ini adalah langkah yang sudah lama aku nantikan. Dan sekarang, aku akan menguji kekuatannya padamu. Mari kita lihat, seberapa kuat langkah ini, kata Chu Feng. Wush! Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, pedang di tangan Chu Feng mengayun. Sinar petir itu berbentuk bulan sabit, dan menyapu menuju Halberd God Battle. Aura ini, melihat tebasan petir yang dikirim, Battle God Halberd mulai panik. Dia segera menggeser tubuhnya ke samping, dan angin tumbuh di bawah kakinya. Dia telah melepaskan kemampuan gerakan, dan bergerak untuk menghindari serangan yang masuk. Karena jarak antara Chu Feng dan Battle God Halberd agak jauh, meskipun kecepatan tebasan petir sangat cepat, tapi Battle God Halberd lolos dari jangkauan serangan dengan reaksi cepatnya. Bas-bas. Namun ketika selas petir akan mencapai Battle God Halberd, sebuah transformasi telah terjadi. Dari tebasan berbentuk bulan sabit asli yang hanya memiliki radius serangan lebih dari selusin meter, itu berubah menjadi petir yang memenuhi seluruh laut di atas. Seperti gelombang besar, petir memenuhi segalanya di atas, dan menutupi area beberapa juta meter. Halberd Battle God saja tidak bisa menghindarinya. Bergemuruh, petir-petir itu mulai melonjak. Tidak ada air laut yang masih bisa dilihat dengan mata telanjang, dan hanya kilat yang hadir di mana-mana. Setelah kilat menghilang, Battle God Halberd masih memiliki bentuk bayangan. Hanya saja pada saat itu, dia tidak hanya berbaring di tanah, tetapi tubuhnya juga benar-benar berantakan. Bahkan auranya sangat lemah, dan dia tampak seperti orang yang sekarat. Menggunakan suara yang sangat lemah, Battle Halberd God bertanya kepada Chu Feng. Itu bukan teknik biasa. Apa sebenarnya yang kamu gunakan saat itu? Tanya tombak dewa. Setelah mengalami kekuatan serangan Chu Feng, ia menjadi semakin ingin tahu tentang itu. Gabruk. Namun setelah Battle God Halberd mengatakan kata-kata itu, Chu Feng setengah berlutut ke tanah. Meskipun tombak dewa pertempuran sangat lemah pada saat itu, tapi Chu Feng juga sangat lemah. Selain itu, meskipun dia sangat lemah, Chu Feng memiliki tampilan kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan di wajahnya. Chu Feng mengangkat kepalanya, dan berkata kepada Battle God Halberd. Secara kebetulan, aku telah memperoleh teknik baru. Teknik ini sangat sulit dipelajari. Meskipun aku sudah mempelajarinya dengan cermat untuk waktu yang lama, tapi aku masih belum berhasil menangkapnya. Adapun serangan yang aku gunakan sebelumnya, itu adalah serangan pertama dari teknik itu. Ini disebut tebasan pertama, penampilan petir surgawi, kata Chu Feng. Tebasan pertama, penampilan petir surgawi. Setelah mengucapkan itu, tatapan The Battle Gods Halberd menjadi tegang. Itu sudah jelas, dia dengan kuat mengingat nama itu. Langkah itu benar-benar luar biasa. Namun, meskipun langkah itu sangat kuat, tapi sepertinya kamu sudah membayar mahal untuk menggunakannya, kata Battle Gods Halberd. Memang benar, aku harus membayar harganya. Namun, itu sepadan dengan harga untuk mengalahkanmu, kata Chu Feng. Mengalahkanku, Cui. Bocah, jangan begitu ceroboh dulu, aku masih hidup. Saat Battle God Halberd berbicara, dia berdiri kembali. Meskipun Battle God Halberd sudah terluka parah dan hampir mati, tapi adegan aneh mulai muncul saat dia berdiri kembali. Auranya benar-benar pulih. Bas-bas. Namun tepat setelah Battle God Halberd berdiri, dan sebelum tubuhnya pulih sepenuhnya, kilat muncul dari tubuhnya. Petir itu sangat kuat. Tampaknya seperti binatang buas yang tak terhitung jumlahnya, yang bersinar terang di sekitar tubuhnya. Ketika itu terjadi, tubuhnya yang berantakan mulai hancur. The Battle Gods Halberd mulai menunjukkan ekspresi kesakitan. Kekuatan ini masih di sini, kata tombak dewa. Melihat kilat yang masih mendatangkan malapetaka di seluruh tubuhnya yang berantakan, tatapan tidak percaya muncul di mata Battle God Halberd. Jangan meremehkan kemampuanku. Itu adalah kemampuan terkuat yang aku miliki saat ini, kata Chu Feng kepada Battle Gods Halberd. Hahaha. Setelah mendengar kata-kata Chu Feng, tombak dewa pertempuran benar-benar tertawa.
Meskipun Battle God Halberd jelas-jelas akan dikalahkan oleh Chu Feng tanpa ada cara untuk mengubah situasi sama sekali, tapi dia masih tertawa dengan cara seperti itu. Perilakunya ini bisa dikatakan sangat membingungkan. Bahkan Chu Feng sendiri merasa bingung, dan merasa sedikit gelisah. Kegelisahan Chu Feng secara alami karena dia takut. Dia takut Timbak Dewa Pertempuran masih memiliki beberapa cara untuk melawannya. Lagi pula, lawannya adalah Battle God Halberd. Namun yang mengejutkan Chu Feng adalah, Tombak Dewa Pertempuran tiba-tiba berkata, "Meskipun kultivasi kamu sangat lemah, tapi kamu dapat memahami teknik seperti itu, kamu bisa dianggap sedikit mampu. Kamu nyaris saja tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan pengakuan awal aku. Namun, itu hanya pengakuan awal dariku. Jika kamu ingin mendapatkan kekuatan penuhku, maka saat ini kamu masih tidak layak." Setelah dia selesai mengatakan kata-kata itu, tubuh Tombak Dewa Pertempuran benar-benar menghilang. Saat tubuh Tombak Dewa Pertempuran menghilang, lingkungan juga mulai berubah. Dan bahkan lokasi tempat Chu Feng berdiri juga mulai berubah. Awalnya setelah pertempuran, jarak antara Chu Feng dan Battle God Halberd sangat jauh. Namun Chu Feng sekarang menemukan bahwa, dia berdiri tepat di samping Battle Halberd God. Tidak hanya itu saja, tetapi Old Daoist berhidung sapi juga telah muncul di depan Chu Feng. Ini membuat Chu Feng menyadari bahwa, apa yang dikatakan Daoist berhidung ox sebelumnya memanglah benar. Karena sebelumnya dia hanya di dalam ilusi, dan tempat dia berdiri saat ini adalah dunia nyata. Pada saat itu, Chu Feng menutup matanya dan mulai memeriksa tubuhnya. Setelah memeriksa tubuhnya, Chu Feng akhirnya menghela nafas lega. Meskipun dia telah kembali ke dunia nyata, tapi kesehatannya masih sangat lemah. Segala sesuatu di dalam ilusi itu benar-benar terjadi. Dengan demikian, dia masih memahami penampilan pertama tebasan 9 petir surgawi dari penampilan petir surgawi. Meskipun itu hanya tebasan pertama, tapi kekuatan serangan yang satu ini mampu membunuh mereka yang tingkat kultivasinya lebih tinggi darinya. Tanpa diragukan lagi, penampilan petir surgawi mampu menggantikan tabu abadi teknik petir darah sebagai serangan terkuat Chu Feng. Selanjutnya, ini hanya tebasan pertama. 9 tebasan surgawi merupakan total 9 tebasan, dan kekuatan masing-masing tebasan jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Itulah alasan mengapa Chu Feng sangat bersemangat. Chu Feng merasa bahwa jika dia benar-benar bisa memahami 9 tebasan surgawi, itu bisa memberinya kekuatan yang tak terkalahkan. Hahaha, wah, aku tidak pernah membayangkan bahwa kamu akan benar-benar berhasil. Ketika Taoist berhidung sapi berkata, dia tiba di depan Tombak Dewa Pertempuran dan menariknya keluar. Mengaum. Begitu dia mengeluarkan Battle God Halberd, lolongan sedih mulai terdengar berturut-turut. Chu Feng bisa melihat lebih dari 10.000 cahaya terbang sambil meratap dengan sedih. Pada akhirnya, semua cahaya aneh itu memasuki Tombak Dewa Pertempuran. Chu Feng tahu bahwa cahaya itu adalah roh penjaga. Hahaha, bahkan ayahmu saja gagal ketika dia menantang Battle God Halberd di masa lalu. Namun kamu benar-benar berhasil, ini namanya anak muda akan melampaui yang lama. Ketika Taoist berhidung sapi berbicara, dia menyingkirkan Tombak Dewa Pertempuran. Dia merasa sangat gembira, dan tersenyum sangat cemerlang. Senior, apakah ayahku juga menantang Tombak Dewa Pertempuran? Tanya Chu Feng. Tepat sekali. Dia menantangnya sama seperti kamu menantangnya sebelumnya, kata Daoist tua berhidung sapi. Jika ayahku gagal tantangannya, bagaimana dia bisa bertahan? Tanya Chu Feng yang sangat ingin tahu. Kamu hanya punya waktu saru batang dupa untuk mengalahkannya. Setelah waktu berlalu, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk mengalahkannya lagi. Adapun apakah kamu akan dapat bertahan atau tidak, itu akan tergantung pada Battle God Halberd. Ayahmu bukan satu-satunya yang menentangnya. Kakekmu dan bahkan lelaki tua ini telah menantangnya sebelumnya. Tentu saja, jumlah orang yang berhasil menemukan Battle God Halberd dan menantangnya tidak terbatas hanya pada kami bertiga. Namun sebelum kamu, hanya kami bertiga yang pernah berhasil selamat. Jadi, meskipun kita gagal dalam tantangan kita, tapi kita bisa dianggap telah mendapatkan pengakuan Battle God Halberd. Karena kalau tidak, dia tidak akan bisa menyelamatkan kita, kata Daoist tua berhidung sapi. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng menyadari bahwa bahkan jika seseorang gagal, maka seseorang tidak akan mati. Apakah seseorang hidup atau mati, itu akan bergantung pada Battle God Halberd.
Senior, apakah kamu tahu bagaimana meninggalkan tempat ini? Tanya Chu Feng. Karena mereka telah berhasil mendapatkan Battle God Halberd, mereka harus segera pergi. Karena bagaimanapun, Chu Feng masih tidak tahu bagaimana keadaan Chu Lingxi. Dia masih sangat khawatir tentangnya. Karena lelaki tua ini telah berada di sini selama bertahun-tahun, aku secara alami tahu bagaimana meninggalkan tempat ini. Ayo, ikuti aku. Setelah Taois tua berhidung sapi selesai mengatakan kata-kata itu, ia mulai berenang ke arah timur. Senior, tolong tunggu sebentar. Setelah Chu Feng selesai mengucapkan kata-kata itu, ia mulai berenang ke atas. Karena dia telah memutuskan untuk pergi, dia secara alami tidak akan meninggalkan Chu Xuan Zengfa. Setelah Chu Feng kembali, ia menemukan bahwa Chu Xuan Zengfa sudah bangun. Dia telah menunggu Chu Feng sejak dia membaca catatannya setelah sadar. Setelah melihat Chu Xuan Zengfa, Chu Feng tidak repot-repot memberikan banyak penjelasan, dan hanya menyatakan bahwa ia telah menemukan metode untuk meninggalkan tempat itu, dan mengatakan kepada Chu Xuan Zengfa untuk mengikutinya dan bertemu dengan Taois tua berhidung sapi. Setelah mereka kembali, mereka berdua mengikuti Taois tua berhidung sapi. Bahkan setelah mendapatkan Battle God Halberd, laut tidak banyak berubah. Namun, apa yang Chu Feng dan yang lainnya tidak ketahui adalah, bahwa permukaan laut cermin yang awalnya sangat tenang tidak lagi tenang. Gelombang besar muncul di permukaan laut yang awalnya mirip dengan cermin. Gelombang terkecil berukuran lebih dari 1000 meter, dan gelombang terbesarnya lebih dari 10.000 meter. Gelombang raksasa semacam itu menutupi seluruh permukaan laut cermin tanpa batas. Sepertinya laut yang luas yang telah direduksi menjadi neraka, dan kejadian itu sungguh menakutkan untuk melihatnya. Melihat situasi berubah, bahkan Gu Mingyuan dan Grandmaster Liang Qiu tidak dapat tetap tenang. Grandmaster Liang Qiu, apa yang terjadi? Mengapa perubahan ini terjadi? Tanya Gu Mingyuan. Meskipun aku tidak tahu mengapa, ini adalah pertama kalinya hal semacam ini terjadi pada Laut Cermin. Tampaknya perubahan besar telah terjadi di Laut Cermin, kata Grandmaster Liang Qiu. Perubahan besar-besaran, ini tentu saja merupakan perubahan besar. Ini adalah sesuatu yang Grandmaster Liang Qiu tidak perlu jelaskan, dan Gu Mingyuan sendiri sudah menebaknya sendiri. Hanya saja, dia ingin tahu mengapa perubahan seperti itu terjadi pada Laut Cermin secara tiba-tiba. Bagaimanapun, perubahan besar seperti itu benar-benar akan membuat orang tidak nyaman. Tidak tahu mengapa ini terjadi, Gu Mingyuan segera meraih Chu Lingxi yang ada di punggungnya lebih erat. Ekspresi khawatir di matanya juga tumbuh lebih intens. Chu Feng, Chu Xuan Zengfa, kalian berdua harus kembali dengan selamat. Gu Mingyuan bergumam pelan, dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.